Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita datang ke dinas yang mindsetnya orang tempatnya kering tapi tempatnya mengisi otak orang gitu ya. Gitu ya. Bu Kadis sebelumnya bertugas bertugas di mana Bu Kadis? Di staf ahli Bupati. Nah, staf ahli. Beliau bukan orang yang asing di Kabupaten Penajam Pasir Utara, udah pernah bertugas di PU, di staf ahli, dan hari ini bertugas di Perpustakaan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh, ini datang ke dinas Ibu dengan punya harapan besar karena budaya literasi kita di bangsa kita ya, bukan cuma di wilayah kita, hampir secara keseluruhan ada degradasi budaya membaca, rasa ingin membaca di tengah-tengah masyarakat kita. Dan hari ini yang katanya tempatnya kering kering tempatnya kering. Memang kering. Apalagi efisiensi Bu ya. Tempatnya kering dalam arti ya tidak ada proyek, tidak apa-apa, tidak ada yang bentuk-bentuk apapun. Di sini adalah tempat bagaimana mengisi kecerdasan itu, dan harusnya menjadi salah satu titik tempat di mana kita sama-sama menyokong bagaimana budaya membaca dan kecerdasan itu ditingkatkan di gudang-gudang kecerdasan. Kalau sih memang gudang kecerdasan ya, tinggal kita datangin tempat perpustakaan. Nanti setelah ini kita akan datang langsung ke perpustakaannya. Bu, sebelum kita pergi ke sana, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu. Bagaimana sih budaya literasi yang dibentuk di kabupaten kita atau di dinas kita sendiri? Bagaimana mengolah budaya literasi itu sendiri, Bu? Iya. Sebenarnya kan kita menjadi dasar program pusat juga gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa ceritanya gitu kan. Ceritanya begitu. Kita menjadi ini, jadi kita beberapa ini kita kerjasama dengan dinas pendidikan gitu. Nah, ada beberapa kegiatan kita yang memang kita harus proaktif ke lapangan, misalnya ada perpustakaan keliling gitu. Jadi kita datangi sekolah-sekolah itu. Ada beberapa titik tahun ini ada 70 titik gitu. 70 titik. Iya, sekolah. Antusias sekali anak-anak itu. Sampai buku-buku mereka itu terhambur-hambur ke sana kemari. Mereka membaca di halaman sekolah sambil tidur-tiduran itu. Sebenarnya kan kalau dibilang budaya literasi itu kan budaya membaca, menulis, itu kan menjadi dasar memang dari sejak sekolah dasar ya kan. Jadi kita supaya bisa mengajarkan anak-anak kita berpikir kritis dan mengambil keputusan yang baik gitu. Berdasarkan apa yang mereka baca. Betul. Gitu. Bu, kalau Ibu tadi sudah jelasin bahwa bagaimana kondisi masyarakat Depok. Sebenarnya ya antusiasnya anak-anak atau di tingkatan bawah itu cukup baik ya. Yang saya tangkap begitu, Bu. Iya. Tapi kan kemudahan informasi kadang sebuah buku atau itu mulai ditinggalkan, Bu. Lebih baik pakai handphone gitu ya. Nah, akhirnya kan handphonenya bukan untuk dipakai membaca, malah main game. Bagaimana Ibu melihat itu? Jadi kita nanti mau ada rencana nih, mau mengadakan untuk perpustakaan digital yang nanti itu barcode saja yang dipasang gitu. Jadi di mana saja itu kan, misalnya di tempat-tempat tertentu mereka bisa langsung pakai teknologi yang mereka dia punya. Ya. Jadi kalau mau buka bukunya pakai barcode gitu langsung ya. Menarik. Gitu. Jadi pakai barcode mereka ini kan
nanti kan terhubung ke mari gitu. Oh, langsung terhubung di sini. Jadi enggak mesti harus datang ke perpustakaan gitu. Wah, menarik nih. Ini menarik banget ini. Metode itu akan dilaksanakan atau dalam proses, Bu? Atau kayak seperti Rencana apa? mau dilaksanakan kemarin itu kan karena kita keterbatasan anggaran gitu. Memang tahun ini kita Kena El Nino, Bu. iya Anggarannya. minim sekali memang gitu kan. Jadi kemarin kita udah bicara dengan pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa membantu untuk Mensupport ya. Iya, Nih, benar nih, menarik nih. Jangan sibuk cuman bicarain tentang masalah. Kan kita punya banyak perusahaan ya di PPU ini. Perusahaan-perusahaan swasta. Harusnya kan perusahaan swasta ini bukan tugasnya kalau mau dipikir ya, Bu ya. Kalau dipikir ya. Ini kan bukan cuma tugasnya Dinas Perpustakaan ya, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ya tugasnya besar banget, Bu. Tugas masyarakat berkolaborasi dengan bukan cuma institusi pendidikan dengan pemerintah, tapi tugas masyarakat Secara semua keseluruhan, untuk elemen. berkolaborasi. Iya. Menariknya itu begini, ya kalau perpustakaannya udah upaya, tapi masyarakatnya atau peran-peran yang lain tidak mengambil peran, ya gimana mau maksimal, bagaimana budaya literasi kita semakin bisa tambah degradasi kalau seandainya kita tidak peduli atau tidak peka bahwa sebenarnya ada masalah bahwa karena iya kita bisa lihat deh, Bu. Saya nggak ngerti ya. Kalau di zaman dulu kan saya kalau mau kuliah ya, saya waktu kuliah tuh saya harus terus jalan kaki dari kos ke perpustakaan daerah. Iya. Datang ke perpustakaan daerah. Kebetulan saya kuliah di Samarinda, Bu. Saya kuliah jadi ke perpustakaan daerah untuk minjem. Untuk pinjam buku ya. Pinjam buku, Bu. Iya. Iya. Sekarang kan zamannya teknologi Iya. gitu kan. Ya kita yang harus mengikuti Jadi bagaimana jatuhnya cara iya. Jadi bentuknya kayak jemput bola gitu ya. Iya. Menarik. Jadi akan ada barcode itu nanti ditempatkan di sekolah atau gimana, Bu? Bisa di sekolah-sekolah, bisa di mana tempat-tempat orang-orang berkumpul gitu kan. Itu bisa. Jadi siapapun bisa baca. Iya. Dengan barcode itu akan di launching atau gimana, Bu? Atau kita ini tersendat lagi gara-gara anggaran, Bu ya? Tapi insya Allah itu akan bisa diwujudkan. kita wujudkan. Karena memang itu menjadi fokusnya kemarin itu yang apa namanya untuk khususnya di Dinas Perpustakaan yang laporan pertanggungjawaban itu. Nah itu kita diminta untuk mengadakan perpustakaan digital gitu. Artinya memang bukan hanya dinas kita yang mau bergerak di wilayah itu, tapi memang juga sudah ada permintaan, Bu ya? Iya, dari ini apa namanya dari hasil laporan pertanggungjawaban itu. Gitu. Dari hasil laporan pertanggungjawaban menyimpulkan untuk iya, perpustakaan kurangnya ini. Berarti harus didukung dong, Bu. Ya haruslah gitu. Haruslah. Artinya kan kalau bicara tentang skala prioritas, ini bagian salah satu hal yang urgent. Ya. Nah kita juga nanti ada beberapa perpustakaan di misalnya desa itu dibangunkan. Kemarin saya sudah komunikasi dengan ketua literasi Pak Saharudin, ya kan. Beliau itu pengen membangun perpustakaan di beberapa desa misalnya Waru, Babulu, yang memang di situ nanti dilengkapi memang anak-anak menjadi sangat menarik gitu. Dibuat gitu, dikemas seperti agar anak-anak itu menarik datang dan betul-betul tertarik untuk masuk di dunia literasi, betul-betul ya budaya membaca itu kembali. Sebenarnya minat membaca itu sangat besar gitu. Besar, Bu, ya? Iya. Fasilitasnya yang kurang. Fasilitasnya yang kurang. Fasilitas. Ya, kita kan mencoba melihat peluang-peluang di mana sebenarnya si anak-anak itu bisa berkreatif
Pitas iya di situ gitu kan. Iya betul betul. Untuk membaca gitu. Jadi nanti kita kalau sudah mau baca itu menarik banget ya. Aku udah bayangin Bu. Jadi kalau kita mau baca di keramaian misalnya di tempat keramaian kita tinggal barcode Iya. mau baca buku apa dari situ. Iya. Itu nanti kan terhubung Langsung dengan terhubung dengan perpustakaan daerah kita ya. Dan itu yang akan dilakukan. Nah, aduh. iya. Minat baca udah mulai baik Bu. Terus kemudian ya kalau saya mau nyinggung sih bingung saya Bu. Ya saya paham bahwa sebenarnya kondisi kita tidak sedang baik-baik aja gitu. Kita Menangis ya. Iya. Ya, tapi saya harus tanya ini Bu. Iya. Bagaimana sih peran pemerintah dalam mensupport dunia literasi khususnya di dinas perpustakaan? Iya, mungkin kalau saya bilang itu masih kurang sekali gitu loh, karena jujur saja anggaran kami itu untuk 1 tahun 4 bidang itu yang bisa dikelola cuma 87 juta. Innalillah. Nah, coba bayangkan sendiri gitu, di mana sih sebenarnya perhatian gitu loh. Karena Berapa Bu? 80? 87 juta. 87 Iya, juta. 87. Betul-betul kering ya. Jadi kami lagi berusaha, sekarang kami lagi buat proposal untuk membuat depo arsip itu mengajukan sama provinsi. Mudah-mudahan provinsi bisa membantu. Terus ada beberapa juga taman literasi kita mau bangun gitu kan. Yang mudah-mudahan namanya kita berusaha gitu, ikhtiar kan ke provinsi ya ini. Nah, kemudian kami mengajukan lagi mobil pusling ke Perpusnas. Nah, itu usaha kami. Artinya upaya-upaya untuk kemudian di luar dari ya non APBD Ya, iya. tapi APBN mungkin Bu ya. Ya. Upayanya sampai ke tingkatan ke APBN untuk menarik bagaimana tidak stuck dengan kondisi. Iya. Kita tidak boleh pasrah kan gitu. Tapi jujur Bu, aduh, saya langsung sakit, bener, aku sakit kepala. Kenapa? Ya itu tadi ya, kita buka dengan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. kan? Ya, Bu ya. Tetapi realitanya ya saya bingung Bu. Kita mau punya SDM yang berkualitas, kita mau punya SDM yang bagus, tapi fasilitas untuk mencerdaskannya SDM itu tidak ada. Terus kemudian tidak disupport ini, ya saya nggak ngerti ya. Apa saya yang pura-pura gila atau gimana ya? Kan ya. Ya itulah mungkin perpustakaan ini dianggap paling belakang lah gitu kan. Tapi saya nggak mau seperti itu gitu. Saya mau lebih perpustakaan kita lebih hidup gitu loh. Bahwa kita punya perpustakaan yang bagus sebenarnya kita punya ini gitu. Menarik sih sebenarnya di sini tuh gitu. Ya kan kita punya juga ruang studi buat nonton gitu. Itu. Waduh, apa ya Bu? Dengan kondisi yang saya lihat lebih ke bahwa memang apa ya? Yang degradasi bukan literasinya, tapi kepeduliannya. Ya, mungkin sebelumnya saya nggak tahu ya, nggak diperjuangkan atau gimana gitu, sampai seperti itu gitu. Karena kan sebenarnya kita ini kan dinas gitu ya, sama dengan yang lain gitu kan. Ada orang di dalamnya, ada perangkat program, di dalamnya. iya, semua ada sama gitu kan. Nah, kadang-kadang ya mungkin Lebih besar daripada desa, Bu. Lebih besar desa daripada ya itu. sebuah dinas. Ya, saya juga waktu melihat itu pertama kali masuk, saya kaget gitu kan, oh segini saja gitu yang kita bisa kelola, terus saya mau ngapain? Nah tapi
tidak Ya stuck di sini. alhamdulillah kita tetap berjalan dengan apa adanya gitu kan. Karena memang semua harus dijalankan gitu sebagai tugas kita gitu kan. Kita mau maksimal tapi kondisinya tidak memungkinkan, Iya. ya kita upayakan dengan metode-metode Iya. yang ya salah satunya Iya. APBN tadi. Bu, apa ya, saya masih speechless gitu ya. Saya masih speechless, agak sedikit kaget gitu ya. Saya punya ekspektasi bukan juga besar, tapi saya berharap karena ini salah satu pintu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu, dan bagaimana semangat para orang tua kita di atas yang lagi duduk empuk di atas sana, bagaimana menciptakan SDM yang hebat, berkualitas tanpa fasilitas yang tidak mumpuni. Iya, itu jadi omong kosong. Ini jadi catatan penting, Bu. Ini di akhir, saya berharap sebelum saya bareng sama Ibu lihat-lihat perpustakaan, Iya. apa pesan Ibu untuk masyarakat BPU terkait tentang masalah literasi, untuk menciptakan SDM yang berkualitas, Bu? Apa namanya, pesan saya untuk masyarakat PPU ya, dengan kondisi kita seperti ini jangan menyerah untuk terus belajar gitu ya. Karena dengan belajar, dengan literasi kita bisa menjadi kuat gitu. Kita bisa apa ya, memperoleh apa saja yang mungkin kita inginkan. Ilmu itu apa namanya, sangat mahal Ya, gitu betul. kan. Karena ada tempat yang mungkin dengan datang ke perpustakaan gitu kan, ada masalah-masalah yang bisa terselesaikan gitu ya. Dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Ini beberapa organisasi kita sudah bekerja sama gitu. Jadi mungkin bisa terlibat dalam hal-hal seperti itu. Gitu. Wah, oke. Semua elemen dibutuhkan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan harapannya kita semua mengambil peran untuk andil bagaimana budaya literasi itu tidak hanya sebuah jadi omongan, tapi juga bisa diterapkan sampai tingkatan bawah, bahkan sampai di tingkatan keluarga. Iya. Oke, selanjutnya kita akan bareng sama Bu Kadis ke perpustakaan, ikuti terus. Oke. Oh, ini ruangan perpustakaannya, Bu ya? Iya. Kalau Ini sebenarnya bukan kantor, tapi bukan perpustakaan. Jadi kami itu belum punya kantor. oh, Jadi kami numpang di perpustakaan, makanya sebenarnya ini masih kecil sekali gitu. Nah, ini nih, oh, ini khusus, Iya. ini khusus untuk apa? anak-anak ini tuh baca apa semua. Mereka biasanya di sini sama di sini. Ini disesuaikan dengan umur ya gitu ya? Tergantung buku apa yang dia cari gitu kan. Wih, keren ya, keren sumpah. Saya baru tahu. Sebenarnya perpustakaan kita ini bagus gitu. Cuman ya kadang-kadang anak-anak sampai jam berapa di sini. Nggak apa-apa, pakai aja. Iya, Bu, nggak apa-apa. Seru banget ya. Ya sebenarnya kecil gitu, tapi kan cukup menarik gitu kalau ini bisa sambil duduk-duduk. Iya. Ini. Ada fasilitas Iya. dikasih buat selonjoran, Bu ya. Iya, supaya lebih santai gitu. Kalau data jumlah buku kita sendiri, Ada berapa ribu ya? nanti saya minta data boleh, Bu ya? Iya boleh. Eh, Saya nggak terlalu hafal. untuk sampai ke teknis, Bu. Nata ini atau buku-buku ini ya sejauh ini kerjasama dengan dinas luar atau Apa namanya, ada ini staf tertentu yang menata ini kan. Gitu. Dan ada juga apa namanya
anak-anak yang kerja magang. ya magang. Magang. sorry anak magang dari SMA itu Oh, gitu. yang ikut Mereka cerdas belajar di sini bareng dengan kita ya. iya gitu. Bu, ini kan apa ya? Apa sih yang menurut Ibu kurang? Kalau menurut Ibu sendiri kurang yang pengen Ibu wujudin lagi di perpustakaan, Bu? Itu banyak sekali Banyak gitu sekali ya? Iya, sebenarnya di perpustakaan ini banyak sekali gitu. Yang harus bisa dilakuin. Kita harus punya taman literasi, kita harus punya gedung arsip. Ini kita harus punya gedung kantor. Ini perpustakaan sekaligus Ini kantor ya. perpustakaan, ya. Jadi kita numpang di ini gitu. Di perpustakaan kita. Iya. Sebetulnya ini perpus, Bu ya? Iya. Harapan saya itu ya butuh perhatian yang Serius ya? Iya, di sini gitu. Banyak sekali buku-buku yang memang seharusnya kan diperbaharui gitu kan. Oh, bahkan diperbaharui. Iya. Ya. Dan hari ini ya kita terbatas dengan kondisi keuangan, seolah-olah itu jadi nggak penting kayaknya, Bu. Yang penting lebih penting makan ya kali ya. Kok makan sih? Kok jadi makan? Saya lebih penting kayak ya yang dibangun itu bukan cuman sebenarnya yang dibangun itu bukan cuman infrastruktur tapi juga manusianya. Iya. Dan ini salah satu perangkat yang harusnya itu jadi perhatian karena perangkat penting untuk membangun manusianya. Iya. Ini kan dasar ya. Ya dasar. Iya. Dasar kita menjadi intinya lah dasar kita menjadi sukses gitu, iya benar. ya kan. Segala sesuatu bisa diselesaikan di sini. Selagi kau mau membaca. Iya. Nah. Oke teman-teman, tempat ini adalah salah satu tempat yang saya rekomendasikan buat teman-teman secara keseluruhan. Karena ya tempatnya nyaman, asik, terus kemudian tenang, dan buku-bukunya juga menurut saya bagus ya. Kalau mau kesini bisa langsung datang ke kantor perpustakaan, Bu ya. Iya. Kita juga ada wifi. Oh, ada wifi juga ya. Ada fasilitas wifi. Nah, daripada nongkrong nggak jelas, lebih baik ngumpul di sini sambil membaca. Bisa wifi-an, tapi jangan wifi-nya jangan dipakai main game ya. Bu, apa ya? Tadi aku mau bilang, saya masih agak sedikit speechless tadi dengan ya kondisi kita yang saya bilang kita mau hidupin orang, mau bikin cerdas orang, tapi kita nggak punya kita terbatas, seolah-olah kita terbatas. Walaupun sebenarnya itu hanya bicara tentang keberpihakan. Iya. Ya kita berusaha saja untuk bisa mencari celah-celah yang lain gitu kan. Iya. Karena banyak peluang-peluang yang mungkin bisa kita ambil dari luar gitu kan. Ya mudah-mudahan namanya kita ikhtiar bisa diakomodir gitu. Bisa diakomodir. Kita usahakan. Makasih banyak Bu Fatma. Saya dari tim Sampul saya ucapkan terima kasih banyak udah mau menerima kami dan mau ya sekaligus memamerkan ruang perpustakaan kita. Sebetulnya ruangan ini luas nih. Di sebelah sana juga ada ruangan, sebelah sini juga ada ruangan, dan tempat asiknya tuh di sini. Kalau menurut saya di sini karena estetik ya, kayak anak-anak ini estetik banget lah. Ya bukunya agak sedikit berantakan karena nanti belum waktunya disusun. Bukan Bu, kalau berantakan berarti orang datang. Kalau rapi terus itu masalah. Belum lihat yang di anu ya, belum lihat yang mobil keliling. Oh itu gitu ya? Mobil perpustakaan keliling itu, aduh kalau udah selesai, brang, habis semuanya. Takambur. Iya, itu. Artinya Tapi dipakai, itu tugas Bu. kita lah, iya. Senang kita karena anak-anak itu antusias, Mau gitu antusias. ya. Dan itu jadi semangat sendiri ya.
Oke, tuh lihat nih, ibu dengan kondisi yang hari ini bertugas di posisi seperti dinas yang seperti ini, yang katanya tanda kutip kering, tapi beliau masih tetap punya semangat yang tinggi untuk bagaimana ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Said Hasan bareng Bu Fatmawati, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Penajam Pasir Utara, undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu ya.